Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah konten lanjutan kami setelah menceritakan kisah nyata dari sejarah perjalanan hidupnya seseorang yang mendapatkan ilmu Mardun Sarpin. Dengan kisah-kisahnya di awal telah diceritakan dengan datangnya pengalaman pahit yang beliau hadapi dengan sabab uang pinjamannya yang belum dilunasi sebesar 300.000 rupiah. Apakah uang itu dilunasi? Perlu dijelaskan di sini. Uang itu telah beliau gantikan atau lunasi, dan setelah orang kaya itu menerima pelunasan, tidak berselang waktu lamanya orang itu mengalami sakit dan meninggal. Dengan meninggalnya dia, semua pihak keluarganya datang dan meminta maaf atas kesalahan orang tuanya. Sekarang kita kembali kepada seseorang yang menerima rahmat serta hidayahnya Allah dengan melalui jalan ujian sakitnya. Walaupun di masa-masa ujian sakitnya telah banyak menghabiskan uang untuk mencari kesembuhan. Singkat cerita, dengan izin serta ridhonya Allah, pada akhirnya Allah pertemukan dengan seseorang yang sedang menjalankan amanah dari karomah ilmu guru-gurunya. Dan dengan sebab ujian sakitnya yang pada saat itu di tahun 2010, tanpa dia sadari kalau dirinya awal mendapatkan amanah perjalanannya. Singkat cerita, dengan seiring berjalannya waktu dan dengan keadaannya yang pada saat itu masih belum sembuh total, dia diamanahkan untuk berjalan, membawa amanah perjalanannya naik ke puncak Gunung Sanggabuana, Karawang. Dan setelah turun dari Gunung Sanggabuana, kembali diamanahkan untuk naik ke Gunung Karang, Paneglang, dan seterusnya berlanjut sampai naik ke Gunung Sanghyang Sirah, ujung Kulon, Banten, dan masih terus berlanjut mendatangi atau berziarah ke tempat-tempat lainnya yang ada di wilayah tanah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Singkat cerita, hari pun terus berjalan, tahun ketemu tahun terus berganti. Amanah perjalanannya itu masih terus dia jalankan, yang pada akhirnya tanpa dia sadari Allah telah menurunkan kitab Andarun kepadanya, dan kemudian berlanjut diturunkan pula kitab suci Al-Quran kepadanya. Al-Quran yang pernah diturunkan pada almarhum kakeknya, dan dalam beberapa bulan dan tahun kitab Andarun dan Al-Quran itu berada di tangannya, namun belum juga menunjukkan hal-hal yang aneh di tangannya. Sampai pada waktunya datanglah sejarah Banten berduka, barulah bisa terjawab akan hal apa yang telah dititipkan kepadanya selama ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kisah nyata tentang keberadaannya dan dititipkannya kitab Andarun dan kitab suci Al-Quran di tangannya. Kias wali dari keduanya mengandung arti yang luas, dan dalam pandangan pengetahuan ilmu sejarah tahun 2021 akan turun 3 cahaya di Banten. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mengetahui jawabannya
tunggu konten kami selanjutnya dalam kisah nyata Kebo Anabrang di bawah rudal. Mohon maaf lahir dan batin bila mana apa yang kami sampaikan ini ada kekurangan atau kesalahannya. Akhirul kalam, khul ma sofa, da' makadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ada di tangan kanan saya ini adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pegangan dan pedoman hidup umat manusia atau pegangan pedoman hidup umat Islam. Dan yang ada di sebelah tangan kiri saya adalah kitab suci Andarun. Dinamakan Andarun karena kitab suci Al-Qur'annya berbentuk kecil atau mini.